Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Oke, langsung saja. Periode dakwah Rasulullah di kota Makkah. Perjalanan hidup Rasulullah, di sini ada poin-poin hidup Rasulullah. Ada banyak banget. Selanjutnya itu ada di manakah Arab itu, posisi bangsa Arab. Menurut bahasa Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala dengan Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu. Lalu mereka menjadikannya tempat tinggal. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat produk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Dan selanjutnya, kaum-kaum Arab. Dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Arab Ba'idah, adalah kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad-Samud, Ad-Sam, Judais, Imlaq, dan lain-lain. Yang kedua ada Arab A'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Ya'jub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah, berasal dari Yaman. Yang ketiga ada Arab Musta'ribah, kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Yang selanjutnya, bagaimana kondisi Arab saat ini sebelum kenabian? Nah, menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakan. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupannya berbelah-belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Selanjutnya ada latar belakang masyarakat. Yang pertama, kebiasaan masyarakat di kota Makkah. Yang pertama, menyembah berhala. Karena menurut mereka, berhala-berhala itu anaknya Tuhan yang bisa memberikan syafaat. Bahkan ada yang terbesar dan terpopuler loh, namanya Latta, Uzza, dan Manat. Yang kedua, sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Yang ketiga, gemar minum minuman keras, judi, berzina, dan tenggelam dalam kehidupan dunia. Yang keempat, sering terjadi pertikaian antar suku atau kabilah. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada orang lain yang didasarkan pada keturunan atau kebangsawan. Selanjutnya, kondisi sosial, politik, dan moral. Kondisi ada 3, yang pertama kondisi sosial, ekonomi, dan moral. Hanya penyebaran Islam di kota Mekah. Muhammad menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun di malam 17 Ramadan atau 16 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW
yang juga merupakan penobatan beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Khadijah. Dialah orang pertama yang masuk Islam. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai rasul bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Nasrani yang namanya Waraqah bin Naufal. 2 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah Rasulullah, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Selanjutnya, bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW? Rasulullah memiliki 2 karakter dalam dakwahnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Yang secara sembunyi-sembunyi itu mula-mula beriman kepada Allah. Istri beliau yaitu Siti Khadijah, putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus putra angkatnya itu adalah Zaid bin Haritsah. Kemudian dari sahabat beliau itu bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Yang pertama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, Sa'id bin Sa'id al-Adawi. Karena mereka dalam mengimami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam dan dari Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam 3-4 tahun. Dakwah secara terang-terangan, firman Allah Surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan, maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Makkah. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah beliau ini sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diajukan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi, dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Selanjutnya, bagaimana reaksi masyarakat di Makkah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW itu yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Yang keempat, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Yang menolak atau menentang ajaran Nabi SAW atau orang kafir, yang pertama, mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW ini bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Yang ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Yang selanjutnya, keteladanan dakwah Rasulullah. Cara dakwah Rasulullah yang harus diteladani oleh umat Islam antara lain Nabi Muhammad berdakwah dengan keteladanan. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Dan jadi di samping dakwah dengan lisan, dakwah juga dilakukan dengan perbuatan, sikap, dan keteladanan. Yang kedua, disampaikan dengan penuh kehati-hatian, sabar, dan menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut serta dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, Rasulullah memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Hal ini tercermin dalam sebutan para pengikutnya, yakni dengan sebutan sahabat. Yang keempat, selalu bersama para sahabat-sahabatnya baik dalam keadaan suka maupun duka.
Dalam berdakwah Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan kehendak Rasulullah, hanya menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesimpulannya, ajaran Islam periode Makkah yang didakwahkan Nabi Muhammad pada awal kenabian itu yang pertama keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua hari kiamat sebagai hari pembahasan, yang ketiga kesucian jiwa, yang keempat persaudaraan dan persatuan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.